yakni 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bayangkan sebuah tanaman yang dulunya tumbuh subur dan berbuah lebat, namun karena satu dan lain hal ia mulai diabaikan. Akarnya tidak lagi mendapat cukup air dan nutrisi, batangnya mulai layu dan daun-daunnya menguning. Untuk memulihkannya, kita tidak bisa hanya menyiram daunnya atau memoles batangnya. Kita perlu kembali ke akarnya, memastikan tanahnya subur, memberinya air dan pupuk yang cukup, dan mungkin memindahkannya ke tempat yang lebih baik agar ia mendapat sinar matahari yang optimal. Demikian pula dengan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kasih itu mulai meredup, terasa kering, atau bahkan hampir mati, solusinya bukanlah mencari kesenangan sesaat atau solusi instan di luar. Pemulihan kasih dimulai dengan kembali ke tempat di mana kasih itu pertama kali bertumbuh dan dipelihara. Akar firman Tuhan yang memberi nutrisi rohani, rumah gereja sebagai komunitas tempat kita bertumbuh bersama dan saling menguatkan, dan keluarga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Ketika kita menjauh dari akar firman, kita kehilangan sumber makanan rohani yang esensial. Seperti tanaman yang terpisah dari akarnya akan layu dan mati. Demikian pula kasih kita akan meredup jika kita menjauh dari sumber-sumber kehidupan rohani kita. Hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang menjauh dari akar firman, rumah, gereja, atau keintiman pribadi dengan Tuhan? Jika jawabannya ya, saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang kekasih, Ibrani 10 ayat 25 memang sangat populer pada para aktivis gereja. Mereka selalu gunakan teks ini untuk memanggil dan mengajak orang-orang yang malas beribadah agar setia dan kembali bersekutu. Saudaraku, namun seringkali mereka lupa bahwa di dalam teks ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara ibadah dan saling menasihati. Saudaraku yang kekasih, jika Anda adalah seorang aktivis, jikalau kita adalah orang-orang yang rajin dalam persekutuan, maka gunakan kesempatan itu untuk saling menasihati satu sama lain. Menasihati orang-orang dalam problem hidup dan kehidupan, pergumulan, bahkan ada hal-hal yang terjadi sebagai sesama anggota jemaat. Mereka tidak pahami, mereka tidak tahu bahwa, tapi mereka membutuhkan Anda untuk menasihati. Mari kita saling menasihati satu sama lain. Tuhan memberkati.